Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Dan teman-teman yang saya cintai yang telah menyimak video presentasi kali ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Perkenalkan, nama saya Elsa Adinda Nurputri dari kelas K121MR dengan NIM 11211616. Baik, langsung saja. Berikut ini adalah video persembahan dari saya. Baik, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu alur ekspor. Yang kedua ada dokumen-dokumen ekspor dan yang terakhir yaitu mengenai Incoterm 2020. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemenuhan prosedur kegiatan ekspor menurut Hamdani tahun 2003. Yaitu eksportir mengadakan koresponden dengan importir luar negeri berupa mutu, delivery, dan lain sebagainya. Kemudian, eksportir dan importir mengadakan negosiasi, dan apabila terjadi kesepakatan, maka dibuatlah kontrak dagang atau sales contract, termasuk kesepakatan sistem pembayaran apa yang digunakan. Misalkan menggunakan free on board atau FOB, freight and cost, FNC, atau cost insurance and freight, CIF. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai alur ekspor. Alur ekspor yang pertama yaitu korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barangnya, mutunya, harganya, syarat-syarat pengirimannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Nah, dalam kontrak dagang tersebut dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama. Kemudian, yang ketiga yaitu penerbitan Letter of Credit atau LC. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka eksportir membuka LC menggunakan bank koresponden di negaranya. Lalu mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Alur ekspor yang keempat yaitu mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir. Nah, keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan LC. Kemudian yang kelima, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Selanjutnya, eksportir akan mendaftarkan pemberitahuan ekspor dagang PEB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup apabila barang ekspornya terkena pungutan ekspor. Kemudian yang keenam, ada pemesanan ruang kapal. Jadi, eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudra atau perusahaan penerbangan. Kemudian perlu dicek juga perusahaan perkapalan mana nih yang mempunyai tarif angkutan kargo paling murah dan paling memberikan jaminan akan ketepatan waktu pelayaran. Kemudian yang ketujuh, yaitu pengiriman barang ke pelabuhan, di mana eksportir sendiri dapat mengirimkan barang ke pelabuhan, pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang perusahaan freight forwarding atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Nah, dokumen-dokumen ekspor itu harus disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Alur ekspor selanjutnya atau yang kedelapan yaitu pemeriksaan bea cukai. Jadi di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Kemudian apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor, diperiksa juga oleh pihak bea cukai. Nah, apabila barang-barang dan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai akan menandatangani pernyataan persetujuan yang dimuat dalam PEB.
Kemudian yang kesembilan yaitu pemuatan barang ke kapal. Jadi setelah pihak bea cukai menandatangani PEB, maka barang yang tadi itu bisa dimuat ke kapal. Segera setelah barang dimuat ke kapal, maka pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Kemudian yang ke-10 yaitu surat keterangan asal, di mana eksportir sendiri atau perusahaan freight forwarder atau EMKL atau EMKU memfiat pembuatan barangnya dan mengajukan permohonan atau ke kantor dinas Departemen Perdagangan atau memperoleh SKA apabila diperlukan. Kemudian yang ke-11 yaitu pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan LC. Nah, dokumen-dokumen yang diserahkan ke bank adalah BL, kemudian Commercial Invoice, Packing List, dan PEB. Dan alur ekspor yang terakhir yaitu pengiriman barang ke importir, di mana barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke pelabuhan negara importir. Seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan perdagangan internasional, ada banyak prosedur yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan banyak dokumen serta berkas-berkas penting. Nah, berikut adalah beberapa contoh dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan izin ekspor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumen inti atau biasa dikenal sebagai dokumen induk. Nah, dokumen induk ini memiliki fungsi yang sama dengan dokumen pada umumnya, yaitu sebagai alat untuk pembuktian bahwa sebuah transaksi telah dilaksanakan. Beberapa contoh dokumen inti yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut. Dokumen yang pertama yaitu Commercial Invoice. Commercial Invoice ini adalah surat permintaan pembayaran kepada importir ketika eksportir selesai menyiapkan atau memproduksi barang pesanan. Nah, nama dan alamatnya harus sesuai dengan yang tercantum pada letter of credit. Kemudian, invoice yang asli ini diberikan kepada bank sebagai bukti pembayaran untuk diteruskan kepada importir. Yang kedua yaitu packing list. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Nah, ini dibuat oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Fungsi packing list sendiri yaitu untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Kemudian dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Nah, di packing list ini dimuat setidaknya beberapa informasi. Di antaranya yaitu nama barang, kemudian nomor dan tanggal packing list, kemudian jumlah kemasan. Jumlah kemasan ini dalam satuan seperti pack, piece, ikat, kaleng, karton, karung, dan lain sebagainya. Kemudian berat bersih dan yang terakhir yaitu berat kotor. Dokumen yang ketiga yaitu letter of credit. Letter of credit biasa diajukan kepada pihak bank agar pembeli yang ada di luar negeri bisa menarik wesel atas kegiatan ekspor yang sedang dilakukan. Nah, ini artinya sebagai pengekspor berhak untuk mengajukan kepada bank agar bisa memiliki hak untuk mengirim wesel atau bukti pembayaran tertulis ketika proses perdagangan sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, Bill of Lading. Bill of Lading sendiri merupakan sebuah berkas dalam bentuk surat yang harus disertakan ketika barang berada di tengah pengiriman. Misalnya, barang dikirim lewat kapal laut atau pesawat terbang. Nah, apabila mengirim barang melalui laut, maka disebutnya sebagai shipping company, sedangkan jika kita mengirim barang melalui udara, itu dinamakan sebagai air waybill. Nah, berkas ini berisikan penjelasan kalau barang ekspor sedang berada di dalam salah satu transportasi tersebut dan bukti untuk mendapatkan izin ekspor. Dokumen yang kelima yaitu Airway Bill atau AWB. Airway Bill atau AWB adalah sebuah surat muatan udara atau yang disingkat sebagai SMU. Nah, surat ini adalah sebuah dokumen penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk pengiriman melalui jalur udara seperti melalui pesawat. Nah, Airway Bill sendiri atau AWB adalah bukti cetak dokumen terkait dengan pengiriman barang melalui udara yang sudah memiliki peraturan resmi. AWB ini sudah diatur di dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, di mana ia didefinisikan sebagai dokumen
baik dalam bentuk cetak, elektronik, ataupun bentuk lainnya yang berisi tentang perjanjian pengiriman. Kemudian yang keenam yaitu polis asuransi. Polis asuransi dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim atau atas permintaan eksportir ataupun importir. Nah, dokumen ini menyatakan jenis-jenis resiko yang diasuransikan serta pihak mana nih yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim itu dibayarkan. Dengan adanya polis asuransi ini, maka akan meminimalisir kerugian bagi kedua pihak, baik itu eksportir maupun importir. Jadi setiap asuransi ini harus dibayarkan dengan mata uang yang sama yang tertera di LC, kecuali ada di syarat lain. Dokumen yang ketujuh yaitu Shipping Instruction atau SI. Shipping Instruction atau SI adalah dokumen ekspor yang digunakan untuk memesan kontainer dan ruang di kapal atau pesawat, yang mana nantinya shipping instruction ini diberikan kepada shipping company atau forwarder. Kemudian dokumen yang ke-8, Certificate of Origin atau COO, atau Surat Keterangan Asal atau SKA. Nah, COO atau SKA adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia, di mana dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kabupaten maupun kota atau provinsi. Nah, dokumen ini dapat berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan bea masuk di negaranya. Bahkan bisa sampai 0%. Itu tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Namun, manfaat ini hanya diaplikasikan dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam FTA atau Free Trade Agreement. Kemudian biaya pembuatan dokumen COO atau SKA ini hanya berkisar antara 15.000 sampai 20.000 per dokumen sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, biaya ini hanya berlaku jika diurus sendiri di Perindak. Kemudian pelaku UMKM itu tidak perlu repot lagi untuk menguruskan karena pengurusan COO atau SKA ini juga dapat dilakukan secara online yang disebut sebagai ESKA. Namun, pelaku UMKM diharuskan untuk datang ke kantor di Perindak untuk mengambil cetakan dokumen asli SKA ini. Kemudian pengurusan dilakukan sendiri. Kemudian pengurusan COO dan SKA ini juga dapat diwakilkan oleh perusahaan forwarder dengan biaya tambahan yang dikenakan pada jasa forwarder. Dokumen yang ke-9 yaitu Certificate of Analysis atau COA. COA adalah dokumen yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis tercakup dalam COA ini disesuaikan dengan permintaan importir, yang mana umumnya sesuai oleh standar wajib dari regulasi pemerintah negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Nah, dokumen COA dapat diminta dari pihak produsen atau diurus langsung sendiri oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Dokumen COA ini kebanyakan diperlukan untuk produk-produk hasil industri kimia ataupun hasil pertanian. Kemudian yang ke-10 yaitu Phytosanitary Certificate atau Sertifikat Phytosanitary. Nah, Phytosanitary Certificate ini merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Nah, dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur ataupun bakteri. Ini diurus dan dikeluarkan oleh kantor Balai Karantina Pertanian yang terdapat di setiap pelabuhan ekspor atau bisa juga di kantor perwakilannya di beberapa kota. Selain produk pertanian, dokumen ini juga diperlukan pada produk hewan ataupun ikan. Fumigation Certificate atau Sertifikat Fumigasi. Fumigation Certificate ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, proses fumigasi ini berfungsi untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari serangan hama atau rayap selama masa pengiriman. Kemudian dokumen yang ke-12 yaitu Veterinary Certificate atau Sertifikat Veterinar. Sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan.
Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian. Dokumen yang ke-13 yaitu weight note atau keterangan timbangan. Dokumen yang berisikan rincian berat dari tiap kemasan barang sesuai yang tercantum dalam invoice. Keterangan berarti dokumen pengapalan ini haruslah sama dengan yang tercantum pada LC. Di samping untuk memeriksa berat barang ekspor, ini juga diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut barang pada saat pemeriksaan. Dan dokumen yang terakhir yaitu measurement list atau daftar ukuran. Dokumen measurement list biasanya berisi tentang data-data ukuran barang atau produk yang akan dikirim. Nah, data ukuran yang dimaksud itu mencakup berat barang, tebal, volume, diameter, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga bahwa data ukuran yang dicantumkan ini harus sesuai dengan kondisi barang yang dijelaskan di dalam LC. Pembahasan yang terakhir yaitu Ecotrans 2020 yaitu mengenai definisi masing-masing metode pengiriman, kemudian penanggung jawab dan transfer resiko dari masing-masing metode pengiriman. Di sini ada definisi Ecotrans. Ecotrans singkatan dari International Commercial Terms. Ecoterms adalah seperangkat peraturan perdagangan atau trade terms tentang pengertian syarat penyerahan barang atau terms of delivery yang mencerminkan praktik bisnis ke bisnis dalam kontrak penjualan barang atau sales contract. 3 huruf 3-letter code seperti EXW, FCA, FOB, CFR, dan CIF. Nah, ini disusun oleh International Chamber of Commerce, yaitu di Paris, Prancis. Selanjutnya di sini ada metode-metode Ecoterms yang pertama yaitu EXW atau Ex-Works. Ex-Works atau EXW adalah istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menunjukkan ketika penjual menyediakan produk di tempat tertentu dan pembeli bertanggung jawab atas biaya transportasinya. Nah, tanggung jawab penjual satu-satunya adalah mengemas barang dengan benar, kemudian menandainya dan mengirimkannya ke tempat yang telah disepakati sebelumnya, seperti pabrik, kantor, ataupun gudang. Kemudian, kepemilikan atas barang beralih ke pembeli ketika barang tersebut telah tersedia di lokasi yang telah disepakati. Dan setelah pembeli mendapatkan barang, pembeli bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya dan memperhitungkan segala resiko yang terkait dengan barang tersebut, seperti memuat barang ke dalam truk, kemudian mengangkutnya ke kapal atau pesawat terbang, dan berurusan dengan pihak bea cukai, kemudian menurunkannya di tempat tujuan, serta menyimpan atau menjualnya kembali merupakan resiko yang mungkin terjadi, sekalipun penjual tersebut membantu pembeli, misalkan dengan memasukkan barang ke dalam kapal. Nah, pembeli tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama pemuatan tersebut. Jadi, meskipun menguntungkan bagi penjual, EXW ini dapat menimbulkan komplikasi bagi pembeli, terutama jika produk tersebut akan diekspor. Karena pembeli harus menangani semua proses pengiriman dan resiko yang terkait. Yang kedua ada metode FCA atau Free Carrier. Metode FCA atau Free Carrier ini adalah salah satu istilah dalam Ecoterms yang menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengangkut kargo ke titik yang telah disepakati. Nah, biasanya terminal pengiriman ini berada di negara penjual. Kemudian, pembeli bertanggung jawab untuk biaya pengiriman dan proses impor serta pengiriman setelah barang tiba di titik tersebut. Dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual ke pembeli pada saat barang tiba di titik yang telah disepakati, yaitu biasanya berada di terminal pengiriman di negara si penjual. Selanjutnya metode FAS atau Free Alongside Ship. Metode FAS atau Free Alongside Ship adalah istilah dalam Ecoterms yang menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengatur seluruh proses ekspor kargo hingga barang berada di samping kapal atau moda transportasi lainnya di pelabuhan yang telah disepakati.
Kemudian pembeli bertanggung jawab untuk memuat kargo ke kapal yang diinginkan dan untuk semua biaya, resiko, dan proses dari saat barang berada di samping kapal hingga sampai ke tujuan akhir. Dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual ke pembeli pada saat barang berada di samping kapal di pelabuhan yang telah disepakati. Selanjutnya FOB atau Free on Board. FOB atau Free on Board adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk menanggung biaya dan resiko sampai barang dimuat ke kapal yang ditunjuk di pelabuhan keberangkatan. Kemudian, penjual ini bertanggung jawab dalam mengatur izin ekspor dan menanggung biaya dan resiko sampai barang dimuat ke kapal yang ditunjuk. Dan resiko barang ini beralih ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Kemudian pembeli bertanggung jawab atas biaya angkutan laut, biaya bill of lading, asuransi, bongkar muat, dan biaya transportasi lokal dari pelabuhan kedatangan hingga tujuan akhir. Jadi, segala kerusakan barang ketika berada di atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, FOB ini ideal untuk solusi invoice financing karena resiko barang berpindah ke pembeli setelah barang dikirimkan. Meskipun FOB awalnya hanya digunakan untuk angkutan laut non-peti kemas dan angkutan jalur air darat, tetapi sejak diperkenalkannya Incoterm FCA pada tahun 1980, FOB ini masih umum digunakan untuk semua moda transportasi, meskipun ada resiko kontraktual yang mungkin timbul terkait penggunaannya untuk barang dalam peti kemas. Metode selanjutnya yaitu CFR atau Cost and Freight. CFR adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk membayar biaya pengiriman barang ke pelabuhan tujuan. Ini termasuk biaya pengangkutan dan izin ekspor. Kemudian, resiko beralih kepada pembeli di negara pengekspor, terutama setelah barang dimuat ke kapal. Nah, pembeli bertanggung jawab atas pengiriman lokal dari pelabuhan ke tujuan akhir dan untuk membeli asuransi jika diperlukan. Nah, pembeli ini akan meminta penjual untuk mengurus asuransi apabila perlu dipertimbangkan untuk menggunakan Incoterm CIF. Kemudian metode selanjutnya yaitu CIF atau Cost, Insurance, and Freight. CIF adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengurus pengangkutan dan asuransi barang ke pelabuhan tujuan yang ditentukan serta menyerahkan barang di pelabuhan pengapalan. Nah, resiko beralih kepada pembeli di pelabuhan pengapalan setelah barang dimuat ke kapal. Namun, apabila penjual tetap bertanggung jawab atas kerusakan barang di atas kapal dan harus memberikan dokumen-dokumen utama seperti faktur, polis asuransi, dan bill of lading di pelabuhan kedatangan untuk merepresentasikan biaya asuransi dan pengangkutan CIF. Selanjutnya yaitu metode CPT atau Chariot Paid To. CPT adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk menanggung biaya transportasi barang ke tempat tujuan pembeli yang telah ditentukan. Kemudian, penjual ini bertanggung jawab juga untuk membereskan barang untuk diekspor dan mengirimkannya ke pengangkut atau tempat tujuan yang diinstruksikan oleh pembeli. Nah, penjual juga bertanggung jawab atas biaya transportasi yang terkait dengan pengiriman barang. Untuk transfer resiko ini beralih kepada pembeli di tempat pengiriman yang telah ditentukan. Meskipun penjual menanggung biaya transportasi, dia tidak bertanggung jawab untuk pengadaan asuransi. Jika pembeli tersebut mengharuskan penjual untuk mendapatkan asuransi, maka para pihak harus mempertimbangkan menggunakan metode Incoterm CIP. Nah, selanjutnya yaitu CIP atau Chariot of an Insurance Paid To. CIP adalah istilah perdagangan internasional yang mirip dengan CPT, di mana penjual bertanggung jawab untuk mengangkut barang ke tempat tujuan yang telah ditentukan oleh pembeli. Namun, bedanya adalah penjual juga wajib mengasuransikan barang dalam perjalanan. Nah, penjual ini bertanggung jawab untuk membereskan barang untuk diekspor, kemudian mengirimkannya ke pengangkut atau tempat tujuan yang diinstruksikan oleh pembeli, serta membayar juga biaya transportasi barang dan asuransi.
Nah, kemudian resiko ini beralih kepada pembeli di tempat pengiriman yang telah ditentukan. Meskipun penjual tadi membayar biaya transportasi dan asuransi, pembeli juga bertanggung jawab atas barang setelah resiko dialihkan kepadanya di tempat pengiriman yang telah ditentukan. Kemudian perubahan signifikan Incoterms 2020 ini mengharuskan penjual dalam Incoterms CIP untuk membeli tingkat asuransi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 110% dari nilai kontrak berdasarkan Institute Cargo Clauses dari Institute of London Underwriters. Sebelumnya yaitu menggunakan asuransi minimum berdasarkan Institute Cargo Clauses. Metode selanjutnya yaitu DPU atau Delivered at Place Unloaded. DPU adalah istilah perdagangan internasional yang sebelumnya dikenal sebagai Delivered at Terminal atau DAT. Namun, nama ini diubah karena pembeli atau penjual mungkin ingin menentukan lokasi pengiriman bukan hanya di terminal. Istilah ini sering digunakan untuk kontainer gabungan dengan banyak penerima barang. Nah, dalam DPU, penjual bertanggung jawab untuk membongkar barang. Penjual ini menanggung semua biaya transportasi termasuk biaya ekspor dan pengangkutan. Nah, di pelabuhan tujuan, penjual juga membayar biaya pembongkaran dari pengangkut dan biaya pelabuhannya. Jadi segala resiko ditanggungnya hingga tiba di pelabuhan atau terminal tujuan. Kemudian, resiko dan biaya ini ditanggung oleh pembeli setelah pembongkaran. Ini mencakup bea masuk, pajak, bea cukai, dan transportasi lokal ke tempat tujuan akhir. Jadi alternatifnya, jika penjual tidak dapat mengatur pembongkaran, ia harus mempertimbangkan pengiriman berdasarkan ketentuan DAP atau Delivered at Place, di mana DAP sendiri merupakan perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan yang disebutkan, tetapi tidak bertanggung jawab atas pembongkarannya. Nah, tanggung jawab penjual ini meliputi pengepakan, izin ekspor, biaya pengangkutan, dan segala biaya terminal hingga pelabuhan tujuan yang disepakati. Kemudian, transfer resikonya yaitu risiko dan tanggung jawab atas pembongkaran barang itu akan dialihkan kepada pembeli di tempat tujuan akhir yang ditentukan, di mana pembeli ini akan bertanggung jawab atas semua biaya, bea, dan pajak yang terkait dengan pembongkaran barang serta menyelesaikan bea cukai untuk mengimpor produk ke negara tujuan yang disebutkan. Dan metode yang terakhir yaitu DDP, Delivered Daily Pipe. DDP adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk menanggung semua resiko dan biaya yang terkait dengan penyelesaian dan pengiriman barang ke tempat yang ditentukan. Ini termasuk melalui bea cukai di negara pembeli. Kemudian, penjual juga bertanggung jawab untuk mengurus barang melalui bea cukai di negara pembeli, termasuk pembayaran bea dan pajak, serta mendapatkan izin dan registrasi yang diperlukan dari pihak berwenang. Namun, penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar. Nah, transfer resikonya yaitu resiko dan tanggung jawab atas pembongkaran barang tidak ada pada penjual, melainkan pada pembeli setelah barang berada di tempat akhir yang disepakati. Nah, pembeli ini tidak menanggung resiko atau tanggung jawab sampai barang berada di tempat akhir yang ditentukan. Kemudian keuntungan dan resikonya. DDP menguntungkan bagi bisnis online yang mencari pembiayaan e-commerce untuk perdagangan lintas batas. Kenapa? Karena DDP ini menempatkan kewajiban maksimum pada penjual dan kewajiban minimum pada pembeli. Namun, persyaratan DDP dapat menimbulkan resiko besar jika penjual tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan regulasi di negara pembeli. Dapat juga menyebabkan penundaan dan biaya tambahan yang tidak terduga. Oleh karena itu, DDP harus digunakan dengan hati-hati. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMS, dan teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Elsa Adinda Nur Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.